Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Subhanal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa taqullaha Alhamdulillah, aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu kita itu menjadi ayat Allah, sehingga kita bisa belajar dengan apa yang telah ditunjuki oleh Allah bukan para sahabat. Kecil suaranya kek. Ya, kita dengar. Nggak begitu. Dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kurang dekat kali tuh mic-nya. sehingga kita mengikuti jejak langkahnya untuk ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam kitab At-Tasyari' yang disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini di hadapan Abi bin Habib. Suaranya nggak bersih. Ya, nanti juga saya dengar juga coba di situ. Nah, coba dibaca tuh. Aku aja. Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka." Beliau bertanya, "Tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah, lalu kamu pun mengharamkannya? Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu menghalalkannya?" Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Itulah ibadat penyembah kepada mereka." Ya, di dalam kitab As-Sahih disebutkan, kitab saya itu adalah Sahih Bukhari itu, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini di hadapan Adi bin Habib. Adi bin Habib ini adalah sahabat Nabi, ya. Adi bin Habib adalah sahabat. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka." Beliau bertanya, "Tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan? Lalu kamu pun mengharamkan. Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Lalu kamu menghalalkan."
dia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ibadah penyembah kepada mereka. Dan jadi Adi bin Hatim ini adalah sahabat Nabi. Kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah yang disembah oleh orang yang musyrik tadi. Kita bertanya, tidakkah mereka itu menyembah yang telah dihalalkan Allah? Dihalalkan Allah itu adalah menyembah Allah. Lalu kamu pun mengharamkannya. Siapa yang mengharamkannya? Jadi Adi bin Hatim itu mengharamkan yang disembah oleh orang musyrik itu. Tidakkah mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Jadi selalu bertolak belakang yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengharamkan. Lalu kamu menghalalkannya. Menghalalkan, kenapa memang dihalalkan oleh Allah? Nah, Nabi dan sahabat itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Jadi orang yang menyembah selain daripada Allah, ini yang maksud. Jadi selalu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Lanjut terus. Maka mengasihi mereka dalam mengharamkan dan mengharapkan sesuatu selain daripada Allah adalah bentuk ibadah ibadah kepada mereka serta suatu kesyirikan. Ia termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid. Itulah kandungan syahadat la ilaha illallah, sebab di antara kandungannya yaitu bahwa menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Hukum orang yang menaati ulama dan ahli ibadah dalam hal penghalalan dan pengharaman menyalahi syariat Allah, padahal mereka lebih dekat kepada ilmu din. Ya, maksudnya maka menaati itu. Ya, maka menaati mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu selain daripada Allah adalah bentuk ibadah kepada mereka serta suatu kesyirikan. Jadi orang yang taat kepada ulama, kepada kiainya yang mengatakan bahwa itu adalah halal, itu haram, padahal itu kebalikannya. Jadi yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh tokohnya, oleh orang-orang dahulu, ya orang-orang yang musyrik, ya kan, termasuk syirik. Nah, jadi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi dihalalkan oleh orang-orang itu namanya termasuk syirik. Itu menghilangkan tauhid. Kalau syirik itu berarti sudah tidak mati lagi. Ya, termasuk syirik. Jadi syirik itu berbentuk bertentangan dengan ajaran Allah, ya kan, itu namanya syirik. Nah, itu menghilangkan tauhid. Kenapa? Itulah kandungan syahadat, ya kan, syahadat la ilaha illallah, ada Tuhan melainkan Allah, itu namanya syahadat tauhid. Nah, jadi syahadat tauhid itu
Yang disembah adalah Allah. Tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Sebab di antara kandungannya yaitu bahwa menghalalkan dan mengharamkan adalah haknya Allah semata. Tidak ada manusia yang menghalalkan dan mengharamkan. Dihukum orang yang menaati ulama dan ahli ibadah dalam hal menghalal dan mengharamkan menyalahi syariat Allah. Jadi ada ijma ulama misalnya bahwa sesuatu yang zatnya haram tetapi dihalalkan, nah itu berarti menyalahi syariat Allah. Kenapa? Allah yang punya hak prerogatif untuk menghalalkan dan mengharamkan, bukan ulama, bukan ahli ibadah. Di pengharaman menyalahi syariat Allah, padahal mereka lebih dekat kepada ilmu din. Kenapa dia sebut dekat kepada ilmu din? Karena dia ahli kitab. Tetapi dia seolah-olah menguasai segala macam apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah. Lanjut ya. Terus Hatim. Hatim. Gimana apa ya? Bahkan kesalahan mereka itu karena pihak mereka yang tidak benar, tetapi mereka tetap berpahala karenanya. Bagaimana kedudukan para hakim dalam undang-undang buatan manusia yang dibikin oleh orang kafir dan ateis. Undang-undang dibawa ke negara kaum muslimin dan menjadi pemutus hukum di antara mereka. Sungguh tiada daya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Hal di atas sungguh berarti telah menjadikan orang kafir sebagai sesembahan selain Allah, sebab mereka itu meletakkan hukum-hukum itu diterapkan yang menghalalkan sebagai baginya suatu yang haram. Ya. Bukunya bagus. Ya, ini penjelasan berikutnya. Bahkan kesalahan mereka karena ijtihad. Kesalahan mereka itu ijtihad itu adalah sesuatu usaha, ya. Usaha yang dikarang sendiri, itu namanya ijtihad. Ijtihad siapa? Ijtihad ulama. Karena dia tidak paham benar apa yang termaktub dalam Al-Quran itu. Dia ada membuat ijtihad yang tidak benar. Nah, jadi ijtihad yang tidak benar itu adalah mereka-reka, ya kan, mereka-reka sesuatu itu ini halal, ini halal. Tetapi mereka tetap berpahala karenanya. Nah, bagaimana kedudukannya para hakim dalam undang-undang buatan manusia yang dibikin oleh orang-orang kafir dan ateis?
Pertanyaannya, undang-undang dibawa ke negara hukum, negara kaum muslimin dan menjadi pemutus hukum di antara mereka. Sesungguhnya tiadalah daya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Jadi kedudukan kalau dibawa ke undang-undang kaum muslimin itu punya kitab tersendiri, Al-Quran sebagai pedomannya. Kalau sudah melanggar atau sudah berpaling dari kitab itu, jadi hukumnya itu adalah hukumnya sama dengan kafir. Ya kan? Itu berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tadi. Jadi hal di atas, ya, sungguh berarti telah menjadikan orang-orang kafir sebagai sesembahan selain dari Allah. Kalau kaum muslimin itu mengikuti aturan-aturan undang-undang negara yang diharamkan oleh Allah tadi. Misalnya dalam makanan. Makanan itu dicampur dengan zat yang haram. Tetapi dibuat label halal oleh MUI. Sehingga orang terjebak dengan label itu. Sehingga zatnya adalah haram. Nah, itu berarti kita sudah termasuk syirik. Karena mengikuti apa yang dibuat oleh orang kafir tadi. Sebab mereka itu adalah meletakkan hukum-hukum untuk diterapkan yang menghalalkan baginya sesuatu yang haram. Ini kedudukannya. Jadi sesuatu zat yang dibuat oleh MUI padahal itu zatnya haram, tapi dihalalkan di dalam labelnya halal, padahal zatnya zat campur dari zat yang haram, sepertinya dari babi, anjing, segalanya. Itu sesuatu hukumnya kita sudah termasuk syirik. Lanjut, baca. Kanan. Kanan, sini lah. Hei, cepat. Ini kamu sini aja. Sini lah. Oh, tanya ayah nggak baca lu. Sini. Kamu sini. Ya. Surah kedua ayat 14 dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menghalangi kami beriman dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka beribadahnya. Mereka beriman kami sendirian dengan kami. Kami hanyalah berolok-olok. Ya. Jadi menggabungkan dengan mazhab ya orang ateis misalnya dan kelompok-kelompok jahiliyah, ya kan, dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka itu adalah orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi berjumpa dengan orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan kami telah beriman. Nah, dia ketika beriman juga. Dan apabila mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka, kepada kelompok kekafiran mereka itu, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Kalau ketemu dengan orang muslim hanya berolok-olok saja. Sebenarnya kami bersependirian. Nah, inilah cara orang kafir beriman kepada Allah. Beda dengan orang muslim yang beriman kepada Allah. Itu beda. Ngapain situ? Lanjut. Bisa baca. Gue Ini.
Ikut bergabung dengan masyarakat. Paham. Baik. Sampahnya Oh. Ini. Injak Masa Icam. ateis komunitas apa? tidak bicara apa. Kecamatan ini ya? Hmm. Kita benar-benar jelas nih sama ada aja mengganggu itu. Mati lagi ya? Salah. Hah? Salah. Ikut bergabung dengan masa-masa paham-paham ateis seperti Komunisme, sekularisme, dan paham-paham kufur selain Kak, lainnya kalau adalah bicara kasar kufur yang sama jiblak keluar dong. dari Islam. Orang-orang yang berhubungan dengan paham-paham tersebut mengaku Islam, maka ia termasuk Makin Icam. akbar, kemunafikan dengan besar karena sesungguhnya orang-orang munafik secara mati. dia secara Mati. Iya, batinnya Kak Icam. ia Itu mati. bersama orang-orang kafir. Semangatku kasar. Tapi kalau nggak digalakin, yang lain pada nggak mau disiplin. Semangat pasti kalian. Jadi ikut bergabung dengan mazhab paham-paham ateis. Ya, di negara yang Kalian juga mayoritas Islam, kita ikut bergabung undang-undangnya dengan orang-orang yang non-Islam, seperti komunis, sekularisme, dan paham-paham kufur lainnya adalah kufur, adalah kafir. Jadi tidak boleh kita campur adukkan antara yang hak dengan yang benar. Dan keluar dari Islam. Jadi kalau kita sudah mengiyakan yang halal oleh Islam, diharamkannya, yang diharamkannya dihalalkan juga oleh Islam, kita berarti sudah keluar dari Islam. Jadi syahadatnya batal, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Selesaiin dulu. batal, Banyak pula. artinya keluar. Ya. Selain dulu ya. Jadi kalau keluar dari Islam berarti tidak Islam lagi. Jadi orang-orang yang bergabung dengan paham-paham tersebut masih mengaku Islam, maka ia termasuk nifak. Nifak akar kemunafikan besar. Jadi orang munafik itu adalah orang yang bersekongkol dengan orang kafir. Itu namanya nifak. Karena sesungguhnya orang-orang munafik secara lahiriah, secara batinnya bersama orang-orang kafir. Jadi penyakit nifak itu Iya, ya, kepala ya. di dalam pengakuannya adalah dia Islam, tetapi dalam pelaksanaannya dia kafir. Kalau Sekarang lanjut. ya, ayah. Ya, sip. Cam mana tu ayah Cam? Dah ayah no. Ya, baca. Baca. Ayah baca. Siapa aku ya? Isyam. Ayah baca. Oke, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa akan terjadi pada dirimu, yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata,
bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Yaitu memenangkanmu maksudnya adalah yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir, atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. Ya, di dalam surat 4 An-Nisa ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatahun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam tahwiz alaikum wa na'akum minal mu'minina Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Allah lagi. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirinya hai orang-orang yang mukmin, maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Jadi menunggu, tapi dia tidak ikut berperang, tapi dia mengatakan dia menunggu ya, kamu kemenangan adalah kami ikut bersamamu. Kemudian jika orang-orang kafir itu mendapatkan keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan? Nah, jadi kalau dia orang kafir, orang menang dan membela kamu dari orang-orang yang mukmin. Nah, itu dia. Jadi dia kadang-kadang dia pro kepada mukmin, pro kepada kaumnya sendiri. Maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang yang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang mukmin. Jadi maksudnya orang kafir itu tidak akan dapat jalan. Walaupun bagaimanapun dia meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, karena dia memusnahkan orang-orang mukmin. Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin. Kalau dia bersama dengan orang mukmin, ya tidak ada rahasianya. Itu dia di sana, dia di barat itu, perangilah ke sana. Nah, jadi orang mukmin itu terlalu kalah. Kenapa orang kafir menjadi mata-mata musuh? Nah, dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir. Kalau dia lagi berperang, dia menjadi mata-mata, padahal dia adalah di kelompok orang muslim mukmin. Nah, seperti misalnya terjadinya peperangan antara Palestina dengan Israel.
Kadang-kadang orang Islam sendiri pergi ke Israel itu berteman dia. Kemudian di mana yang harus dia dibom tempat-tempatnya yang orang mukmin. Nah, dia sudah memberitahu, oh ini titik ini, di titik ini, titik ini. Nah, ini kerjaannya orang yang munafik tadi. Kalau dia di kalangan kaum muslimin, dia aman. Kenapa? Dia tidak ketahuan bahwa dia adalah membukakan rahasia. Atau kalau mereka berperang di pihak orang-orang mukmin, maka dia berperang dengan tidak sepenuh hati. Kalau dia bersama-sama dengan orang mukmin, dia tidak akan tidak akan ikut, dan tidak sepenuh hati, maksudnya malas-malasan, tidak mau gitu ya. Nah, inilah contohnya orang-orang munafik itu seperti itu. Satu, dia pakai baju Islam, tetapi yang sebenarnya hatinya kafir. Dia baju Islam, dia adalah pahamnya paham komunis. Tapi yang terjadi oleh Jokowi. Nah, Jokowi ini kalau dikata dia bersama-sama berpeci pergi naik haji, seolah-olah dia adalah orang yang mukmin, yang hebat, yang merakyat. Tetapi kenyataannya apa? Dia memusuhi rakyat. Rakyat saja dibantai, dibunuh sama dia. Inilah contoh manusia yang menafik, yang kafir seperti itu. Jadi Jokowi itu dia yang sebenarnya kafir. Dia yang sebenarnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, sekularis, ya, komunis. Nah, itu dia PKI, ya itu adalah. Kenapa? Ketika orang-orang Muslim dibawa sama dia, semuanya dikasih bermacam-macam. Tapi giliran dia berada di kalangan kaum muslimin, dia sholat, dia puasa, dia segalanya menyantuni rakyat yang pakai miskin. Tapi di hatinya adalah hati yang paling busuk, Allah yang lebih tahu. Ini kita lihat aja nanti ijazah palsu yang bohongan itu. Dia masih menang atau kemana? Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain ajari apa itu kamu kotor, debu. Jadi apa?